Pak Rebun kan besar badannya. Iya. Biasa kan kalimat guru, "Hei, siapa kamu?" Kembali itu bahasa baku guru ya. Baku, ya. Apa yang dijawab Iwan sambil balik dia ngomong, "Ayo Pak, tebak saya siapa?" Sambil lari. Tuh. Yang lagi viral kemarin nih pagar laut nih. Nah, saya mau nanya nih Bang, saya orang awam nih kan Bang. Kenapa laut bisa disertifikasi nih Bang? Dari sepengalaman saya, digembar-gemborkan hukum sebagai panglima. Ya. Tapi faktanya ada kekuatan-kekuatan lain yang terkadang mengalahkan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast IKA 47 Jakarta. Podcast ini kita buat untuk mengenalkan para sosok-sosok alumni SMA 47 di berbagai belahan dunia, sehingga kita bisa mengenal sosok-sosok alumni dan juga bikin suasana makin lebih guyup. Nah, episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Beliau ini salah satu senior saya. Beliau juga kalau ketemu beliau nih, waduh, vibe-nya asik banget gitu. Yang gue rasakan gitu. Nah, di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Bang Yogi. Silakan memperkenalkan diri. Saya Yogi dari SMA 47 angkatan 2012. 2012 ya kan. Oke, kita langsung aja. Selamat datang Bang Wisnu. Terima kasih. Salam sejahtera kawan-kawan semua. Terima kasih atas perkenannya untuk menerima ocehan saya. Semoga IKA 47 dengan podcast ini menjadi lebih tersosialisasi, lebih banyak dikenal. Amin. Teman-teman alumni jadi bisa sayang karena nggak kenal sama kata saya. Amin Bang. Bang, thank you Bang ya udah nyempetin hadir nih Bang. Sama-sama. Mungkin Bang, biar pada tahu nih, Bang Wisnu berarti angkatan tahun berapa Bang pas lulus nih Bang? Supaya nggak bias. Iya, nah ini harus dijelasin, asik nih. Nama saya Wisanggono, tapi di dunia praktisi mungkin lebih dikenal dengan nama Wisnu atau sebagian Wisanggeni. Saya masuk 47 tahun 1987, makanya kalau dibilang angkatan, kata dasarnya angkat. Saya diangkat jadi siswa 47-87. Kalau dibilang 47-90, saya keluarnya 90. Maksudnya kalau angkatan yang 87, tapi kalau alumni 90. Lu angkatan tahun berapa itu? Kalau dari etimologinya Kata dasarnya kan angkat. Iya, diangkatnya 2009 Bang, lulus 2012. Bener nih masuk. Bener. Iya, Kenapa ya? Kok dibilangnya angkatan 90? Angkatannya kenapa Jadi pas kalau lulus ya? Gua ngapain nih waktu itu? Iya. Berarti kalau disebut alumni 9, Nah, itu betul. Iya. Kalau angkatan 90 gua nggak benar, gua angkatan 87. Oh, Karena gua diangkat jadi siswa tahun 87. Hati-hati nih kalau Iya, ngobrol iya. sama, ya kan? Benar. Nah, Mungkin kalau dibilangnya masuknya kan ada beberapa siswa tuh yang tinggal kelas tuh Bang. Nah, itu nanti gapnya di situ Bang. Nah, itu kelihatan. Itu akan kelihatan. Kita ini seperti gini. Di Akpol itu berlaku kebiasaan lulusannya. iya. Ya kan? Akpol berapa? Akpol 2000. Itu lulusan yang mengacu. Tapi kalau kita kan ngomong kemarin angkatan berapa? Di 47. Saya selalu nyebut angkatan 87 gua. Gue bukan 90, lulusan gue 90. Nah, kita ke bawah ke sana sih. Bang, waktu di 47 nih Bang, berarti masih ingat Bang guru-gurunya Bang? Sebagian yang kesannya mendalam pasti ingat. Bisa sebutin nggak Bang 3 nama guru Bang? Yang paling berkesan saya Bu Rosida. Guru sih. Nah, Bu Rosida itu guru saya ekop karena saya sering jadi inceran beliau. Kenapa diincer tuh Bang? Baik soal sepatu yang diinjek, nggak pakai kaos kaki, gelang saya mungkin udah ada kilo levelnya kalau dikumpulin. Gelang Bang. Gelang, kalung saya, gelang kaki maupun gelang tangan. Jadi beliau tuh apal. Dicari dulu kalau nggak kelas A3 Wisanggono, lihat sepatunya dulu. Sampai saya umpet-umpetan kadang-kadang
Begitu mau razia, saya lari ke kelas sebelah yang sudah dirazia, saya pinjam kaos kaki dulu. Sepatu diinjek. Belum lagi ketika beliau ngajar, ya biasa saya ngocol. Kalau nggak ngocol kayaknya bukan cari perhatian, tapi emang enak aja ngocol gitu. Justru dulu jadi siswa yang bandel ya bang ya? Saya sih nggak merasa ya. Tahu dah kalau orang-orang bilang bandel. Jadi dulu tuh membangkang pada aturan, tapi sekarang profesinya jadi penegak hukum ya bang? Iya boleh, karena dulu saya membangkangnya tuh kalau upacara Senin saya nggak pernah mau. Saya nggak mau terikat dengan dasi, pakai topi. Jadi Lah, terus pas upacara Senin saya selalu bolos pagar. Gak ikut upacara ya? Pernah suatu kali, saya inget banget Pak Turman pakai Vespa, boncengan dengan Pak Jaya, mengejar saya di luar pagar. Sambil dikejar itu saya berpikir, dia kan pakai Vespa dong. Waktu itu di sekitar 47 masih banyak Poldur. bukan galian jalan air got. Jadi kan nggak mungkin kalau saya nyebrang ke tanah kosong, kapli kosong, dia kan nggak mungkin ngejar. Dia harus berhenti dulu dong, taruh Vespanya, baru loncat. Begitu dia taruh Vespa, saya nyebrang lagi ke sebelah. Kan dia nggak mungkin lagi ngambil Vespanya lagi. Akhirnya kan mereka nyerah. Salah Pak Turman Pak Jaya juga ngapain dikejar ya? Iya, Apa saya- nggak ditungguin? itu pas apa tuh bang? Pas Upacara. Senin, abang cabut tuh, Iya, cabut lompat pagar. duluan, bukan lompat. Jadi dulu di musola itu kan pagar kita masih besi yang ya nggak besar ya. Iya, Jadi bisa. kalau kita pakai batu itu akan lepas tuh lasannya satu. Nah kita molos. Suatu ketika pernah dikejar Pak Riubun. Jadi saya sudah molos, teman-teman lihat molos. Terakhir sekali saya ingat Iwan Tri itu sekarang almarhum. Paling belakang kurus kan. Pak Riubun kan besar badannya. Biasa kan kalimat guru, "Hei siapa kamu?" Kembali itu bahasa baku guru ya. Baku, ya. Apa yang dijawab Iwan sambil balik dia ngomong, "Ayo Pak, tebak saya siapa?" Sambil lari. Lupa juga deh yang nama siswanya. Iyalah siapa yang hafal guru satu-satu murid itu kan. Itu. Terus suatu ketika saya nggak sempat lari upacara. Saya buka ruang apa dulu yang di sudut tuh ruang PP. PMR ya, perawatan itu. Oh, perawatan ya? Apa? Nah. PMI atau apa? UKS. Saya tiduran di situ. Yang curiga Pak Horas. Pak Horas sampai buka-buka kunci karena saya kunci dari dalam. Hordingnya saya rapetin. Dia ngintip-ngintip, saya berusaha nggak bergerak itu di ranjang tuh, ranjang bed itu ya. Udah nggak ketahuan. Banyak hal deh saya cara lolos kemana aja, yang penting nggak upacara. Karena saya nggak mau terikat. Nggak mau terikat sama aturan pakai dasi lah, pakai topi lah. Seragam pun saya sebenarnya keberatan. Gondrong juga jangan Enggak, saya keriting. Saya nggak gondrong. Gak nyangka banget gua. Sampai serebelin ini gitu loh. Iya. Gak nyangka banget. Bahkan waktu mau lulus itu saya lebih dulu dipanggil sama Pak Bu Yayu, tapi yang mewakili Pak Riubun. Karena bolosnya terlalu banyak di kelas 3 itu. Udah mau ujian kan. Dengan santai Pak Riubun, "Kamu mau lulus nggak?" Dengan santai saya jawab, "Ya mau lah Pak." Mungkin Pak Riubun emosi, dilempar itu surat bolos saya. Ada yang tanda tangan ibu saya palsu, tanda tangan bapak saya palsu. Yang tanda tangan siapa aja pokoknya yang bisa niruin. Kasih surat itu. Aduh, itu dulu ya, Itu adik-adik ya. Itu dulu. IPS atau IPA dulu bang? A3. A3. Kalau itu memang Budaya berarti ya? udah A3 sosial itu udah, kalau itu memang saya terukur, saya masuk A3. Terukur ya. Terukur karena saya waktu itu ya walaupun bengal, saya berpikir lapangan saya di A3 IPS akan lebih luas ketimbang saya masuk ke eksak. Pikiran saya seperti itu. Dan lebih asik saya di dunia sosial daripada di dunia mati seperti eksak kan harus menghadapi benda-benda mati. Pasti. Dulu pikirannya kalau sosial kan harus menghadapi orang-orang, manusia-manusia. Lebih asik aja gitu. Mau ngocol sama siapa gua kalau jadi ahli fisika gua mau ngocol sama Cawan Petri. Ini bang, dari SMA lanjut kemana bang? Berarti, Bang? Lanjut waktu Jadi itu kalau lihat dari nilai di kelas 3 hampir tidak mungkin saya lulus atau apalagi menginjak ke perguruan tinggi negeri. Jadi saya waktu itu peringkat 43 dari 45 siswa di kelas. Dan rekor bolos saya yang pegang. Itu tadi yang 4445 si Iwan tadi yang ketahuan terlambat. Beda angkatan. Terus saya baru mulai berpikir 3 bulan sebelum Eptanas, saya berpikir mau kemana gue ya gitu. 3 bulan sudah. Iya.
Ayah saya seorang yang agak keras. Dikirimlah saya ke rumah saudara, mungkin di karantina lah ya. Rumah sepupu saya yang sudah lebih dulu lulus di UI teknik kebetulan. Di situ saya di karantina, dijejelin pelajaran dari pagi jam 9. Kemudian istirahat mulai lagi jam lepas asar sampai menjelang maghrib. Malam dijejelin lagi. Itu sampai kepala saya sakit. Begitu lulus Eptanas, saya bukan tipe orang yang suka nyontek. Enggak. Saya kalau saya nggak bisa, saya nggak kerjakan. Saya bukan yang suka, enggak. Ya sesekali mungkin ya, tapi enggak. Jadi saya benar-benar memeras otak. Nah alhamdulillah ketika saya selesai, saya berhasil Eptanas itu menggondol NEM 45 sampai kawan-kawan itu yang tadinya patokannya kalau Wisang lulus kita kalau Wisang naik pasti semua naik. Mereka kaget, ya? kok bisa ya dia 45 ya? Mereka sampai nggak percaya tuh. Iya. Wah enak juga jadi kayak Wisang. Mereka sampai berbeda. Tapi mereka kan nggak tahu begitu saya kerja keras, menjejali isi kepala saya dengan ilmu yang saya tinggal selama 3 tahun itu. 3 bulan. Ya 3 bulan. Tapi kan dengan strategi bagaimana menghadapi si penmaru waktu itu namanya. Si penmaru tidak memikirkan Eptanas sebenarnya, tapi otomatis kan jadi belajar sama aja. Diajari strategi sama sepupu saya bagaimana mengerjakan si penmaru supaya efektif. Karena dulu kalau tidak salah sistem penilaiannya itu angka yang salah mengurangi angka yang benar. Kalau tidak salah seperti itu dulu. Jadi, Mas, dia panggil saya Mas, kerjakan yang Mas yakin. Yang Mas nggak yakin terserah, yang Mas nggak tahu lebih baik tinggal. Daripada risiko salah akan mengurangi nilai. Yang saya kerjakan si penmaru hanya soal-soal bahasa Indonesia karena saya hobi, IPS, sedikit bahasa Inggris, sedikit IPA, matematik saya tinggal. Nggak dikerjakan sama sekali. Nggak dikerjakan. Daripada Karena mengurangi itu nilai. saya pikir gini, untuk mengerjakan matematik saya butuh waktu berapa menit. Saya mengerjakan soal lain saya bisa menghasilkan berapa jawaban, dan itu saya yakini ini belum tentu. Ternyata benar. Si penmaru saya terima. Ambil ke Pilihan pertama saya di tipe A, UI itu sastra Jepang. Saya baru tahu bahwa ternyata peminat sastra Jepang luar biasa. banyak. Di si penmaru berikutnya saya lihat, wah memang pantas lah saya kalah bersaing. Di tipe B saya ambil Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Bengkulu. Tadinya saya berpikir kan ekonomi, tapi saya benar-benar ini Tuhan punya mau. Ketika saya ngisi form itu, yang terisi hukum. Nggak sengaja berarti ternyata. Ikutin maunya tangan aja, ikutin mau hati aja dah. Padahal niatnya ekonomi, Bang, Tadinya ya? niatnya ekonomi. Saya begitu ngisi, hukum aja. Ternyata itu memang tangan Tuhan punya rencana. Oh, dari keluarga nggak ada yang backgroundnya hukum ya? Oh kebetulan Pak Ade saya seorang auditorat militer di kepolisian waktu itu kan masih militer. Terus yang membim ada beberapa orang tua mbah saya juga backgroundnya juga sarjana hukum. Itu benar-benar nggak sengaja. Jadi masuk fakultas hukum pun saya agak setengah nggak yakin. Saya yakinnya di fakultas hukum dan enjoy. Ketika penataran P4 waktu itu 100 jam. Ternyata saya menguasai. Makanya saya dalam kesempatan kali ini saya berterima kasih benar sama Bapak Guru, Bu Guru yang dulu ya pernah saya buat ceng-cengan lah kayak Pak Semi, Pak Horas. Karena beliau kan mengajarkan kalau nggak salah pendidikan moral Pancasila. Di situ Pancasila banyak. Pak Semi kalau nggak salah dulu tata negara ya. Banyak ilmunya saya gunakan untuk masuk. Nah begitu saya masuk waktu ternyata enjoy. Ternyata masuk dengan jiwa saya yang pemberontak. Oh ini tuh yang saya langgar. Oh aturannya seperti ini. Nah mulai berpikir lebih luas, di masyarakat pun seperti itu. Nah itulah saya mulai minat belajar hukum terus. Ternyata di kelas itu saya menonjol. Nah itu saya mulai tertarik, nikmatin lah kuliah di Fakultas Hukum. Jadi akhirnya ambil ke Fakultas Hukum di Universitas Bengkulu. Iya. Nah, bisa di Bengkulu apakah karena keluarga ada di Bengkulu? Kebetulan masih ada saudara jauh di Bengkulu, tapi kan tidak di kota Bengkulu. Iya. Dia ada di luar kota. Saya berangkat sendiri badan saya benar-benar hanya bermodal mental. Saya belum tahu tanah Sumatera seperti apa. Berarti seangkatan abang sendiri tuh di sana ya? Seangkatan 47? Sendiri saya. Ternyata di sana banyak anak Jakarta, anak Jogja. Bertemu di sana. Walaupun dalam perjalanannya banyak yang DO juga. Karena memang di negeri, saya rasa negeri pada umumnya ya. Tapi di kampus negeri saya itu kan sistemnya kan DO. Jadi kalau pada semester 2 IPK-nya tidak cukup,
pada ini tertentu, batas tertentu dia DO. Ketat banget. Dan di negeri waktu itu memang sulit ya. Kita ketemu dosen di rumah itu pun bisa kena skors. Gak bisa, kita hanya ketemu di kampus. Ada beberapa teman yang mencoba, ya mungkin punya niat tertentu bertemu, dan dua-duanya kena skorsing, baik rekan saya maupun dosennya. Jadi di negeri itu nggak gampang orang. Jadi ngajar tempat lain, dosen yang sama, dia kasih saya C atau B, di tempat lain dia bisa ngasih A. Sama-sama fakultas hukum, tapi beda kampus. Betapa sulitnya di negeri itu alam. Makanya ketika jadi PNS waktu itu ya, ketika mau jadi PNS, teman-teman baik yang masuk ke kejaksaan cukup dengan nilai 2,5 IPK, sedangkan yang swasta harus 2,75. Sekarang kan 3 dan 3,25 ya. Gitu. Dari Betapa itu sulitnya. Bang, izin dari Universitas Bengkulu lanjut ke mana Bang dari sini? Selesai dari Universitas Bengkulu, saya ditarik pulang kembali ke Jakarta. Balik Jakarta. Dan memang lulusnya juga tidak normal. Saya boleh cerita, toh udah lewat masanya ya. Waktu itu saya duduk sebagai sekjen BEM kalau sekarang. Sekjen berangkat dari HMI. Wow. Sempat duduk di ketua senat fakultas, kemudian jadi sekjen di BEM. Ya. Ketika itu ramai-ramainya kita sedang pasukan, kita bawa tanah lah, pergerakan apa? Rezim Soeharto waktu itu ya. Iya. Jadi sebenarnya pada tahun 94 itu materi saya sudah selesai dan skripsi saya sudah selesai. 94 tuh ya. Saya menyusun skripsi itu sambil santai saja. Karena memang saya suka berbahasa, saya merasa metodologinya pun tidak terlalu sulit, penyusunan karya ilmiah itu, dan penelitiannya saya lakukan sendiri, jadi benar-benar semua sendiri. Nggak ada tuh plagiat punya skripsi orang, saya sendiri, saya susun sendiri berdasarkan ilmu teori yang saya dapat, jadi mudah saja. Semester tahun 94 itu sebenarnya materi saya sudah selesai, tetapi saya tidak mau kehilangan status mahasiswa karena saya dipergerakan. Pergerakan itu lagi rame-ramenya kita melawan rezim Soeharto. Aktivis juga berarti Bang Ya, kita di sana mungkin pemerintah sana juga sudah jengah dengan tingkah laku Wisanggono ini ya. Saya untuk tetap punya seragam mahasiswa, saya ambil mata kuliah tambahan, sebenarnya nggak diperlukan. Ya, alasannya untuk memperbaiki IPK, ambil mata kuliah tambahan. Belum selesai, tiba-tiba saya dipanggil oleh ketua jurusan. Saya ditanya, kamu sudah selesaikan skripsinya? Iya. Sudah Pak. Kenapa kamu nggak daftar ujian? Oh iya Pak, nanti Pak saya belum siap. Alasan klise. Saya masih ngambil beberapa mata kuliah. Saya ingat betul 7 SKS 3 mata kuliah itu yang saya buat alasan. Saya ambil. Ya sudah, saya dikasih kertas nilai. Kemudian saya dikasih nilai dan diminta menghubungi tiap dosen yang memberikan materi itu ke rumahnya. Kan selama ini tidak diperkenankan mahasiswa datang ke rumah. Ini saya diperbolehkan ke rumahnya, dan di rumahnya tanpa banyak tanya dosen pemberi nasihat itu hanya tanda tangan. Saya nggak tahu apa itu. Belakangan baru saya tahu. Jadi besok paginya saya langsung ujian skripsi dan langsung begemuk. Hanya satu pertanyaan saya lolos dari skripsi saya karena memang karya saya sendiri. Belakangan baru saya tahu bahwa ternyata pagi itu gubernur ketika itu dan ketua DPRD ketika itu datang ke kampus saya menemui rektor, membawa perintah dari pusat, luluskan Wisanggono. Dipercepat lah Itu yang gitu. Daripada di mahasiswa. Ya. Iya paham. Dan hari itu setelah ujian skripsi pagi, sorenya saya masih dijemput kawan sesama aktivis, sekarang sudah menjabat. Ada pertemuan kita pematangan di Sarip Hidayatullah. Ide reformasi pertama kali dicetuskan. Saya dilarang berangkat oleh teman saya, teman dalam tanda kutip di rumah, karena saya juga mikir saya sudah
separuh tidak menyandang status lagi sebagai mahasiswa karena saya sudah dinyatakan lulus tadi pagi. Ya, jadi semi-semi kan. Ya juga saya tidak berangkat. Nah, itulah baru saya tahu bahwa ternyata saya memang ditendang di atas perintah Jakarta. Walaupun materi saya memang sudah selesai. Skripsi saya juga sudah selesai. Itu saya baru tahu. Sejak itu saya pergi ke Jakarta melanjutkan cari kerja, betapa susahnya di sini. Pertama kali bekerja, kemudian saya langsung jadi HRD manager di satu perusahaan swasta. Karena kebetulan skripsi saya adalah tentang perjanjian kerja waktu tertentu, dulu kesepakatan kerja waktu tertentu. Ditempatkan saya jadi HRD, kemudian ditaksir dilirik oleh lawyer perusahaan karena dia melihat mental, kemampuan, penguasaan hukumnya. Ditawari saya, awalnya saya menolak. Dipancing saya disuruh ikut bersidang dan bahkan sidang sendiri waktu itu di kerjaan. Lama-lama saya ikutlah ke kantor dia, belajar menjadi pengacara. Tidak sulit saya beradaptasi. Kemudian tahun 2005 ujian pertama kali peradi. Saya ikut ujian. Kemudian setelah ujian tidak perlu magang karena saya sudah banyak mengerjakan perkara. 2007 saya disumpah Pengadilan Tinggi DKI. Itulah saya yang jalani advokat. Tahun 2012 saya berpikir saya nggak bisa begini terus, bergantung dari kantor lain. Toh saya sudah advokat. 2012 saya memutuskan mendirikan kantor hukum Wisanggono SH dan rekan sampai sekarang. Beliau cair ini emang. Di daerah mana bang? Pertama kali saya mendirikan di sektor 7. Kemudian saya beberapa kali berpindah karena ternyata tidak efektif. Klien tuh banyak meeting di rumah makan, di restoran atau di kantor tertentu. Akhirnya saya sudah pindah ke tengah di Menara Pondok Indah sampai saat ini. Selatan ya bang ya. Nah ini bang, ngobrol-ngobrol hukum nih bang. Nah, nih berarti kita nih sekarang nih kan beda nih, kalau apa-apa yang berkaitan hukum diviralkan langsung naik gitu bang ya kan. Apapun itu nih, baik itu apa kasus gitu ya Bang Yogi, penyalahgunaan apapun itu, wewenang atau kejahatan atau apa kayak gitu bang. Nah nih yang lagi viral kemarin nih pagar laut nih. Nah saya mau nanya nih bang, saya orang awam nih kan bang, kenapa laut bisa disertifikasi nih bang? Ini pertanyaan ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap. Hukumnya jelas, cuma ada sesuatu yang nggak jelas. Hukumnya jelas, tapi ada sesuatu yang nggak jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 60 UPA, Pokok Agraria itu jelas kok, dan aturan-aturan turunannya. Iya bang. Mana yang bisa jadi sertifikat, mana yang enggak. Tanah yang sudah musnah jadi laut, atau pinggir sungai yang sudah terabrasi musnah, tidak bisa lagi. Dan itu tugas instansi yang berwenang untuk melakukan pengukuran ulang, memetakan kan, baru dilampiri hal-hal lain diproses. Kenapa bisa? Tanyanya kepada instansi yang berwenang tersebut. Kenapa bisa terbit? Kalau pagar laut bukan soal belinya. Memang kan pagar lautnya kan. Kalau soal belinya orang sampai telisik sampai ke soal belinya. Saya rasa kalau soal belinya ya selama dia beli sah terjadi ya nggak masalah. Cuma pemagarannya jadi masalah. Sekarang malah melebar kemana-mana, digoreng-goreng kemana-mana. Jadi status sertifikatnya kalau gitu apa bang? SHGU, HGU? Saya tidak menelisik secara rinci detail, tapi yang saya dengar diumumkan HGB yang keluar. Oke. Ampuna bangun ya. Kok bisa ya? Tanya deh sama BPN dah. Abang aja yang wawancara bingung yang mana kita. Kita ya. Sebelum terbit kan tugas mereka untuk memploting tanah. Dan emang boleh laut dimiliki perseorangan? Kan jelas dalam peraturan pemerintahan juga jelas, nggak bisa, itu kan milik negara. Undang-undang pun jelas dikuasai oleh negara. Nah kalau izin bang, mundur lagi ke belakang di era Orde Baru gitu ya. Bahkan pulau pun bisa dimiliki bang. Ya ini undang-undang seperti apa sih bang? Jadi gini, dari sepengalaman saya digembar-gemborkan hukum sebagai panglima. Ya, tapi faktanya ada kekuatan-kekuatan lain yang terkadang mengalahkan hukum.
Ada 3 kekuatan utama. Hukum itu sendiri, kekuasaan, uang. Ini fakta di lapangan. 3 kekuatan. Seringkali mereka saling mengalahkan. Padahal digembar-gemborkan hukum sebagai panglima. Tapi faktanya, nah itulah belajar di fakultas hukum, teorinya nggak ketemu sama prakteknya kadang-kadang gitu. Makanya ya mungkin kalau ada adik-adik junior yang baru lulus fakultas hukum, Ada tips-tipsnya. ketika kau sudah lulus sarjana hukum, merasa pisau itu paling tajam. Begitu sampai ke lapangan, kok begini ya? Tajamnya ke bawah doang ya bang? Asik. Itu cuma salah satu. Kok penerapannya begini ya? Gitu. Kaget mereka yang baru lulus rasa tajam gitu kan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Iya. Pengacara disalahkan. Pengacara nggak disalahkan, pengacara kan orang bersalah, kok dibela? Saya kan bukan membela kesalahannya. Ini kilah kita ya, kilah kami ya. Iya. Saya orang bersalah punya hak untuk membela diri. Oh, baik. Teori. Iya. Teori. Jadi saya hanya membantu dia, menyajikan dia membela diri di persidangan. Baik. Ini loh, membela diri kan mungkin setelah disampaikan kondisinya seperti ini, alasan-alasan dia, hakim juga akan memutusnya, oh bisa dimaklumi lah, ringankan. Iya. Gitu. Mengerikan juga ya kalau tadi abang bilang kan ada 3 pilar abang 3 ya, kekuatan. hukum, kekuasaan, uang. Nah sekarang prakteknya di lapangan orang yang berkuasa menggunakan uang untuk mempermainkan hukum. Wah bahaya tuh. Kalau telaah lebih dalamnya silahkan masing-masing. Saya nggak mungkin menelaah lebih jauh karena saya menelanjangi. Hormat. Iya. Nih, Selama berkarir nih bang, sorry bang Glenn, saya lanjut. Selama berkarir ada kasus yang paling berkenan nggak? Sampai sekarang tuh, gue keren tuh menang di kasus itu gitu. Kalau saya harus menceritakan, berarti saya harus hati-hati nih Oke. dalam etika profesi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ya. Itu kan saya nggak boleh buka aib sampai detail ya. Cuma kalau hanya secara global tanpa menyebutkan subjek pihak-pihaknya sih saya nggak keberatan. Kasus yang pernah saya tangani dan waktu itu saya masih ada di kantor Harisana and Partners, itu guru saya. Saya menangani satu kasus yang korbannya sangat banyak, jadi sudah ribuan ya. Ditimpukin lah ketika bersidang oleh para korban di ruang sidang. Itu kasus yang paling berkesan dan memang tersangkanya yang saya bela adalah pimpinan dari perusahaan yang nakal itu dan telah diputus secara maksimal ya, secara fair lah 10 tahun. Itu yang paling berkesan, multi level sebenarnya. Kira-kira itulah, saya nggak mungkin sampai detail ya. Siap. Gitu. Yang tahu bang, berarti yang ditimpukin itu siapa? Oleh korban. Kami. Padahal pengacara itu kan tidak identik dengan terdakwa. Iya, Ya tapi kan masyarakat awam korban taunya lu udah orang salah lu belain gitu. Itu yang saya bilang tadi. Iya. Timpuknya bukan pakai duit bro. Timpuknya pakai aqua. Oh, iya. Gue botol lagi. Gelas. Kalau pakai aqua galon sih. Iya. Oh, itu yang paling ini. Itu selama sidang itu kalau sesama pengacara marahnya bener-bener marah atau karena melihat ini kan rekan sejawat gue ya. Ah, itu Setelah sidang ya ngopi-ngopi bareng gitu. Jadi gini, kita advokat itu kan dilingkupi dan tunduk pada Undang-Undang 18 2003 dan ada etika profesi yang 24 pasal. Iya. Sebenarnya ada kaidah-kaidah norma-norma yang harusnya kita pegang teguh. Iya. Jadi kalau kita marah sebatas wajar. Dan biasanya kalau kita profesional, kita tidak identik dengan klien loh. Marah di ruang persidangan, oke, menunjukkan kesungguhan kita membela si klien. Tapi ketika di luar kita sama profesional, ngopi lah, ngopi bang, ngopi lah. Kita bahas secara jernih. Kadang-kadang gitu. Nah, Seringkali selesai gitu. Kalau itu bang sampai yang baru viral lagi nih ya kan, sama pengacara lagi ini toto, wah ngedeketin bahkan bukan menyerang atau menyentuh tuh di video itu ya. Ada itu kok bisa kayak gitu bang? Tanggal 6 kemarin ya di Iya, Pengadilan Bang. Jakarta Utara. Iya. Salah satu pengacara marah naik ke atas meja. Nah itu maksudnya tuh bang Yogi. Saya juga sangat
menyesalkan, prihatin, dan sebenarnya malu juga sih. Harusnya pengacara ini kan walaupun tidak disebut dalam undang-undang, tapi kita sama tahu dalam etika juga bahwa kita merupakan profesi yang mulia, profesi terhormat, officium nobile istilahnya. Kok kita nggak bisa menjaga marwah kita ya? Sampai beretika nggak sih sampai melakukan seperti itu? Nggak usah ada pasal-pasal, tapi kan dalam etika profesi ada memperlakukan rekan seperti apa. Nggak boleh kita apalagi menyerang fisik, menghina dia, menyerang dengan kata-kata kasar, itu ada dalam etika profesi, itu ada. Tapi kenapa dilakukan itu? Kalaulah rekan-rekan ini menjiwai isi Undang-Undang 18 2003 dan etika profesi yang 24 pasal itu, seharusnya hal ini tidak perlu terjadi. Cukup dia dengan berargumen cukup keras, itu sudah bisa mempertontonkan kesungguhan dia dalam membela kliennya. Kenapa harus seperti itu? Ini kan menjatuhkan martabat kita. Ditambah lagi juga kalau yang lagi ngetop contempt of court, merendahkan pengadilan. Kita orang-orang hukum, kita para penegak hukum. Penegak hukum kan pengacara, jaksa, hakim, polisi, ini para penegak hukum. Ya, walaupun pengacara ini penegak hukum yang mandiri. Karena nggak digaji sama negara ya. Iya. Tapi kan kita harus menjaga marwah itu dong. Ada sanksinya nggak sih, Bang? Kalau kayak gitu, Bang, harusnya, Bang. Sanksinya memang diatur, saya bilang tegas di dalam etika profesi. Jadi dalam undang-undang tadi dan etika profesi ada sanksinya. Sanksinya itu dari mulai teguran, lisan teguran keras, pemberhentian sementara sampai pemberhentian. Itu ada sanksinya. Tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan tata caranya. Jadi pemberian sanksinya. Jadi sejauh kita lihat memang terpenuhi unsur pelanggaran etikanya, tapi kan penegakannya juga harus berdasarkan etika itu sendiri, aturan etika profesi itu sendiri, ada tahapan-tahapannya dipanggil seperti itu. Saya bukan mengatakan kemarin penjatuhan sanksi itu tidak benar, itu urusan para pemangku kewenangan di organisasi, kebetulan memang tidak satu naungan. Karena kabar Saya yang di Peradi. saya tahu tuh Bang, pengacara yang bersangkutan kan dikeluarkan dari KAI ya Bang ya. Lalu kalau seperti itu status dia sebagai advokat seperti apa tuh Bang? Masih tetap bisa membela atau masuk dulu ke organisasi lain seperti Peradi? Kalau Bang Peradi ya. Kalau sejauh kemampuan saya mencermati Undang-Undang Advokat 18 2003, kemudian tata caranya dilaksanakan sesuai dengan etika profesi yang 24 pasal itu, bagaimana dia dipanggil, disidangkan, kemudian diputus oleh Dewan Kehormatan. Hasil putusannya itu bisa dibanding ke Dewan Kehormatan Pusat. Kemudian sudah jadi putusan yang final dan mengikat, itu kan final, disampaikan kepada MA. Tindakan MA gimana? Pengadilan tinggi. MA seperti di salinan itu disampaikan kepada MA. Jadi kalau pemahaman saya, setelah itu ada putusan dari Dewan Kehormatan sampai MA mencabut berita acara sumpahnya. Karena gini, bagaimana dia dikatakan berlarang bersidang tapi dia sudah memiliki berita acara sumpah oleh pengadilan tinggi setempat wilayah dia. Jadi dia masih tetap bisa bersidang. Nah, semestinya itu disampaikan dan MA lah yang mencabut itu. Berita acara sumpahnya dicabut, barulah tidak bisa bersidang. Menurut saya subjektif ya. Kalau hanya dari organisasi tempat dia bernaung, ini agak banci ya, masih abu-abu. Kalau dilaksanakan secara khusus seperti awalnya dulu, harusnya memang sudah tidak bisa. Tapi karena mengingat loncat kemana-mana, pindah ke naungan ke organisasi mana-mana, dan ada berita acara sumpah yang dia jadikan persyaratan daftar gugatan, kan berita acara sumpah itu. Hakim akan tanya berita acara sumpah ketika kita bersidang. Itu masih ada, belum dicabut. Dia masih bisa dong kalau logika saya. Tapi saya lihatnya sih ini jadi multitafsir. Apakah putusan dari Dewan Kehormatan ini sudah final dan punya eksekutorial atau belum? Saya melihatnya karena kondisi yang sekarang banyak sekali organisasi yang dinaungi oleh advokat, ini menjadi bias, menjadi belum bisa, karena berita acara sumpahnya kan masih belum. Wow. Apakah pengadilan tinggi yang mencabut tempat dia sumpah, ataukah dengan MA yang mencabut berita acara sumpah itu sehingga dia tidak bisa bersidang lagi? Tapi kalau kondisinya sekarang seperti ini, saya masih melihatnya ini abu-abu. Nggak bisa dikatakan dia sudah tidak lagi bisa bersidang, atau
masih bisa bersidang, saya juga sendiri masih ragu-ragu. Baik bang. Nah bang, untuk yang abang lagi ya memang ada ketentuan untuk tidak menyebut apa nama klien atau apa nih yang abang lagi sedang aktif nih apa nih bang yang sekarang ini bang? Ada beberapa bisa dijelaskan lagi garap kasus apa atau apa gitu bang? Oh, kasusnya bukan kasus yang bisa menyulut viralitas. Oh, boy. Masih kasus-kasus di company aja. Company ya bang? Itu aja. Berarti corporate juga bang ya? Iya, corporate juga. Sama satu pertanyaan nih bang, kalau sebagai pengacara kan nggak boleh beriklan ya, setahu saya bang ya? Ya, Boleh. itu ada dalam etika profesi, betul. Di salah satu dari 24 pasal itu ada. Jadi kalau pasang ini iklan, etik lah ya sebetulnya. ya pasang kan. Tapi hitam putih gitu. Tapi ya hitam putih, jangan lebay sebesar. Jangan kayak ngiklan. Iya, Jualan nggak itu boleh kita ya. beriklan, nggak boleh. Kalau sosial media gitu boleh bang? Nah, ini tergantung mendefinisikan iklan seperti apa nih. Hmm. Dan saya juga tidak melihat sampai saat ini penindakan atas fenomena ini seperti apa, belum ada tuh. Yang iklan segede gaban, yang iklan pada belum ada penindakannya. Iya. Karena sebenarnya di kode etik nggak boleh bang ya, disumpahnya nggak Ya, boleh. jelas dalam kode etik itu. Sama kayak dokter juga Iya. sebenarnya nggak boleh ngiklan. Cuma memang penindakannya memang masih Iya. tahu nih. Apalagi Indonesia ini kan dari dulu terkenal. Indonesia tuh piawai bikin aturan tapi tidak piawai menegakkannya. Oh iya. Gitu Bang Yogi. Lengkap aturan kita. Lengkap Bang. Bernegara ini lengkap. Tapi penegakannya gimana? Iya, iya. Contoh gampang deh. Soal polisi tidur di jalanan. Iya. Boleh nggak bikin polisi tidur kita senaknya? Undang-undangnya ada. Ada aturan di perdanya. aturannya. Tapi ketika orang bikin polisi tidur setinggi setengah meter pun dia serukan juga. Cuma menutup komplek Ditegur jalan. doang. Jalan komplek. Kan kalau sudah developer laku, dia kan harus menyerahkan itu sebagai fasilitas umum. Iya. Menyerah. Di portal sama dia. Izin nggak dia sama pemerintah setempat? Enggak, padahal aturannya jelas. Dan jalan itu bisa jadi jalan umum. Bisa digugat ya seperti itu bang ya? Bisa, silahkan. Ada upaya hukum untuk itu, permasalahkan. Tapi apakah jalan? Enggak juga. Iya. Indonesia tuh gitu, aturannya lengkap, penegakannya enggak. Ada tips and triknya nggak tuh bang? Ketika misalnya kita melihat suatu pelanggaran, nah kita mau gugat nih, tapi kan stigma orang Indonesia percuma gugat gak bakal Iya, apa-apain iya. juga gitu kan bang ya? Nah, itulah Ada. yang menjadi dogma bahwa malas lah, percuma. Itulah. Itu kayak gitu gimana tuh bang? Apakah kita tetap untuk mengais-ngais keadilan atau ya udahlah daripada nanti keluar Kembali kita, apakah kita mau mencoba menegakkan ini ya kerelaan kita. Pasti kita butuh modal. Iya, iya. Penegakan hukum di Indonesia butuh modal, betul nggak? Ya betul sekali itu. Betul sekali. Nah Bang, tips nih Bang buat teman-teman alumni SMA 47 gitu ya, para alumni saya nyebutnya, yang ingin berkarir di bidang hukum nih Bang. Yakinlah adik-adik yang mau berkarir di bidang hukum bahwa akan nikmat pada waktunya, saya ganti istilahnya deh. Jadi awalnya kelihatannya aneh, begitu udah belajar, kita pasti ada keinginan untuk menerapkan. Ketika sampai walaupun kita menatap, oh ternyata hukum antara teori dengan praktik tidak sesuai, tapi ada kenikmatan. Oh gimana cara penanganannya, gimana cara menyelesaikannya. Disitulah saya enjoy aja. Orang pengacara pada botak ya emang, tapi enjoy itu aja. Iya Bang. Iya, duit nggak punya mikirin duit orang. Ya duit mengikuti lah ya. Iya. Apa yang dipikir urusan orang, kepo gitu ya. Iya. Kayak kita dibayar untuk kepo. Iya berarti iya. Tapi nikmat kok. Baik. Menyelesaikan kasus itu nikmat. Siap Bang. Nah, untuk ini Bang, harapan kedepannya nih buat apa IKA 47 nih Bang, ada tips atau ada harapan kedepannya atau ada apa arahan atau nasihat Bang? Saya sangat mengapresiasi terhadap geliat IKA belakangan ini yang selama ini saya melihatnya hanya sekedar kerumunan ya yang
orientasinya bagi saya pribadi belum jelas, sorry. Pendahulu perintis yang tersindir atau tersinggung, saya minta maaf. Tapi saya mengapresiasi geliat Ika belakangan ini karena arahnya semakin jelas. Amin. Tadi saja obrolan di luar ya, bertemu antar alumni yang masing-masing punya urusan bisnis, bisa bertemu, bisa bergabung, saling membantu. Ujung-ujungnya keuntungan kan, benefit kan. Yang tadinya nggak tahu, oh ternyata temen gua, oh ternyata satu alumni, bantu gua dong barang ini, gua bisa bantu ininya, kita kolaborasi. Nah, jadi salah satu tujuan IKA ini saya berharap bisa mempertemukan rekan-rekan alumni, rezeki dari silaturahmi, kumpul, itulah saling bantu. Yang tadinya bingung pemasaran, ternyata ada jagoan pemasaran teman alumni, dibantu dia, dikasih salurkan gitu. Ini saya cuma bisa produsen apa nih, bakso doang nih, pasar lokal. Ketemu Ikwan bisa pasarin sampai keluar. Nah itu kan ketemu. Ternyata dia jadi eksportir. Kira-kira seperti itu. Saya berharap IKA ini terus berkembang dan terus dikembangkan. Amin. Dan saya berharap teman-teman yang masih di luar belum tertarik untuk bergabung, memberikan yang bisa diberikan, menikmati apa yang bisa dinikmati, dan minimal ukhuwah silaturahminya jalan. Amin. Aplaus lah. Baik, makasih banyak ya Bang Wisnu atas waktunya, sharingnya gitu ya, dan juga nasihat-nasihatnya. Sebelum kita akhiri, ini kita ada yel-yel nih Bang. Kalau kita bilang IKA 4729 filial, guyup. Nah, oke. Mulai Bang. Oke. Silakan Bang Yogi. IKA 4729 filial, Guyup. Yeah. Go, bagus.